Sore ini ada Mbak Grace Pandu yang akan jadi beda dengan ngopi sore sebelumnya. Kita akan punya PowerPoint yang lebih terstruktur. Hari ini kita mau santai-santai ala di kafe. Seperti latar belakang saya ini. Kakak-kakak semua juga pasti merindukan menghirup udara harum kongko-kongko di kafe kayak di background ini. Oke, Mbak Grace Pandu ini, Mbak Grace biasa dipanggil praktisi homeschooling, sudah 5 tahun ya Mbak Grace, ibu rumah tangga juga, dan pengelola kedai kuliner online @Chicken Royal Indonesia, jadi bisa diintip juga di Instagramnya. Mbak Grace ini lulusan desain interior Universitas Trisakti, pencinta seni dan kuliner. Gitu pengantarnya. Nah, sebelum saya larikan ke Mbak Grace, saya mau lempar dulu ke Mbak Sari. Mbak Sari akan sharing sedikit mengenai inisiatif Bersama Kita Kuat. Silakan Mbak Sari. Terima kasih, Adek. Oke, ini aku hari ini senang banget karena di sesi yang Bersama Kita Kuat hari ini, aku kedatangan satu teman yang keluarga musisi, suami, istri, anak musisi, dan baru saja merilis album dengan 7 lagu yang buat saya liriknya penuh rasa dan penuh makna. Ini ada, kalau di layar tulisannya Petrus Brianto Adi, tapi yang dari tadi kita panggil Adoy. Dan tadi kalau Mbak Lydia, ternyata Mbak Lydia juga fansnya Cozy Street Corner gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan dengerin bagaimana Adoy dengan gerakan musiknya mengajak kita semua untuk bersama-sama jadi lebih kuat. Sebelumnya aku mau share, share screen-nya. Nah, oke. Di album Tala yang dibuat oleh Adoy, Bonita, dan juga diisi suaranya oleh Pram, anaknya Bonita dan Adoy, ada satu lagu yang sejak Adoy suka pasang teasernya di sosial media, buat saya itu menyentuh banget. Dan dalam seminggu ini, tiap kali bangun pagi, saya menyenandungkan lagu itu, dan itu membuat saya merasa lebih kuat dan lebih baik. Saya akan share supaya kita bisa sama-sama menikmati lagunya, dan nanti kita dengarkan apa sih yang ada di balik lagu ini dan pesan dari Adoy untuk kita semua. You're beautiful, we all are beautiful. Together we will make the world more beautiful. I'm wonderful, you're wonderful, we all are wonderful. Together we will make the world more wonderful. Kamu indah, semuanya indah. Bersama semua dunia makin indah. Aku baik, kamu baik, semuanya baik. Bersama semua dunia makin baik. Semuanya indah, bersama semua
Thank you Adoy Bonita Pram untuk lagunya. Silakan Doy, boleh dong Sama-sama. cerita tentang lagunya. Juga kalau nggak salah kan lo setiap tahun bikin acara gerakan musik di rumah Ya. gitu ya. Iya, Jadi iya. seperti apa? Lagu ini aku tulis tahun 2003. Waktu itu habis 2002 atau 2003 gitu. Waktu itu habis ikutan workshop dan trainingnya tentang Living Values Education. Terus aku bikin lagu ini tujuannya untuk bantuin. Waktu itu aku kerja di sebuah taman bermain musikal anak usia dini. Tujuannya untuk ngajarin values-values buat anak-anak. Terutama sih unity, respect gitu ya, sama beauty lah. Terus ternyata lagu ini mudah dinyanyikan buat anak-anak dan anak-anak cukup senang melakukan kegiatan dengan lagu ini. Sesimpel mengganti kata sifat dengan kata-kata yang baik. Aku sehat, aku berani, aku kuat gitu. Terus tahun 2009 lagu ini ikutan peduli musik anaknya Mbak Karina Adistiana dan Mas Ribut Cahyono untuk album pertamanya Peduli Musik Anak. Nah terus pas lagi bulan Maret kemarin itu tanggal 19 album kami keluar. Kami memasukkan lagu ini di dalam album kami bertiga, yaitu Bonita, Adoy, dan Pram. Karena kami merasa ini yang pengen kami ajak buat teman-teman semua gitu. Jadi menurut aku kekuatan paling besar sih kalau untuk mau khususnya mungkin di situasi seperti sekarang ya, supaya lebih baik tuh emang paling benar menurut aku kita mesti berkontak sih. Berkontak dari rumah ke rumah, dari komune ke komune gitu, dan musik aku rasa bisa jadi salah satu hal yang kuat untuk bisa menyampaikannya. Makanya dimasukin ke album. Nah, tapi di kondisi yang sekarang ini aku nggak mau menyampaikan apa-apa selain memberikan penguatan kepada semua orang sih. Jadi kebetulan mungkin liriknya bisa dianggap menyemangati, cuman kalau dari videonya yang paling aku kepikir yang bisa dibagi buat teman-teman semua ya senyum. Mungkin itu perlambang optimisme gitu ya, dan kayaknya bisa jadi itu jadi obat yang kuat buat kita bersama-sama. Itu aja sih. Nah, kalau hubungannya sama si Festival Musik Rumah nih yang lagi di-share di layar ini, jadi sejak tahun 2018 itu aku menginisiasi sebuah kegiatan namanya itu Festival Musik Rumah. Poinnya adalah mau menjalin kebersamaan anak-anak Nusantara dengan cara melakukan konser di rumah. Yang kami definisikan sebagai rumah tuh rumah tempat tinggal keluarga, tempat pelayanan publik, tempat berkumpul komunitas. Pelayanan publik tuh kayak misalnya panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, rumah penjara gitu. Banyak orang yang merasa fitur yang utama adalah online atau streamingnya, tapi sama sekali bukan itu. Jadi yang mau diajak oleh Festival Musik Rumah adalah bahwa antar rumah tuh kita saling berkoneksi gitu. Mungkin orang akan bilang, ya koneksinya kan lewat streaming atau lewat telepon. Nggak mesti sih. Sesimpel kalau misalnya nggak bisa streaming, didokumentasikan aja. Bahkan foto aja pun nggak apa-apa. Habis itu diunggah untuk ngasih tahu bahwa di rumah ini juga melakukan konser gitu. Jadi ada satu hal yang aku rasa sekarang mungkin buat kalau tadi ngomongin tentang new normal, aku pikir sekarang latihan yang baik sih supaya kita melatih kita percaya ya. Melatih kita percaya. Jadi walaupun lo nggak streaming, tapi gue percaya lo akan melakukan konsernya di rumah sana.
Dan kebersamaan dan kepercayaan itu menurut aku itu yang ngomong-ngomong lagi tentang new normal, menurut aku itu modal yang besar sih. Mungkin itu yang perlu dilatih juga sekarang kali ya, aku mikirnya. Jadi sebelum kita bisa percaya, mungkin kita emang mesti di rumah dulu kali. Thank you banget, Doi. Dan aku mau refer agak balik, tadi lo bilang bahwa lagu lo itu sebenarnya sesimpel as ngajak orang tersenyum gitu ya. Dan aku rasa dengan awal-awal kita disosialisasikannya social distance, padahal sebetulnya kan physical distance. Physical gitu ya. distance, iya. Jadi ketika awalnya disebutkan social distance, yang muncul kan kecurigaan, kekhawatiran. Persis. Aduh, terus jadi kalau ketemu orang malah jadi kayak, aduh nih gue ketularan apa enggak gitu ya. Benar. Dan senyum memang akhirnya bisa lama-lama jadi hilang gitu. Jadi thank you banget untuk ngingetin kita untuk senyum ya, kita senyum aja gitu ya, walaupun jaraknya tetap dijaga yang jarak aman gitu. Dan soal musik rumah, soal trust, soal kekuatan bersama, mudah-mudahan itu memang yang sekarang kita perlu perkuat dengan menyadari bahwa jarak fisik itu justru harusnya bikin kita secara hati, secara emosi jadi lebih dekat dan jadi lebih kuat gitu. Dan ada banyak hal yang kita harus lakukan berbeda gitu ya. Nah, buat kita-kita nih Doi yang mau support gerakan lo, apa nih yang bisa kita bantu Doi? Festival musik rumah itu kalau bentuk teknisnya ada 2 partisipan. Satu partisipan pemusik, satu lagi partisipan tuan rumah. Kalau teman-teman yang bisa main musik dan mau melakukan konsernya di rumah itu seneng banget. Kalau ada teman-teman yang misalnya menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat konser, kami juga senang sekali. Cuman di kondisi sekarang ini tahun ketiga pelaksanaan festival musik rumah, aku ngebaca kalau mudah-mudahan nanti bulan Agustus itu puncaknya tanggal 21, 22, dan 23 itu puncaknya festival musik rumah 2020. Mudah-mudahan kita udah bisa berkumpul lagi, tidak di rumah masing-masing. Cuma kalau misalnya pun kalau misalnya aku nggak tahu deh bagaimana misalnya kalau sampai bulan Agustus kita masih belum bisa berkumpul lagi, ya kegiatan yang seperti kita lakukan sekarang ini bisa jadi media, bisa jadi kanal untuk melakukan konser rumah. Gitu. Teman-teman bisa mampir untuk informasinya ke itu IG-nya festivalmusikrumah.id, itu yang paling mudah. Terus kalau mau tanya kabar apa-apa biar cepet, usul gue sih lewat WA aja. Nomorku juga nggak terlalu susah untuk dihafal tuh kayaknya. Sebelum lo tutup, ada satu pertanyaan dijawab pendek. Definisi konser di festival musik rumah nih apa sih, Ju yang nanya? Konser adalah penampilan musik secara langsung, jadi bukan rekaman ya, penampilan musik secara langsung yang dinikmati oleh penonton. Jadi nggak mesti live streaming. Kalau yang nonton dan jumlah penontonnya juga nggak ada batasan tertentu gitu. Kalau misalnya waktu itu ada yang rumah yang kapasitasnya nggak banyak, yang nonton cuma 7 orang, cuma 5 orang. Itu resmi jadi konser. Oke. Gitu. Thank you banget ya Doi. Sukses sama gerakan musiknya. Kalau mau stay kita seneng banget. Kalaupun mau live karena gue tahu lo sibuk juga, silahkan ya. Thank you. Sama-sama, terima kasih banyak. Gue balik ke Mas Adoy. Thank you. Setelah Mas Adoy tadi sharing, sekarang kita masuk ke menu utamanya. Tadi appetizer, kita masuk ke main Grace untuk sharing mengenai tips praktis minim stres buat kita semua mendampingi anak belajar di rumah. Nah, sebelum saya kasih ke Mbak Grace, ini nggak dikasih ya. Ini diskusinya akan terjadi dalam 3 babak. Nah, yang babak pertamanya nanti Mbak Grace akan bicara soal bagaimana sih mindset orang tua bersiap gitu untuk menemani anak sekolah di rumah. Silakan Mbak Grace.
Halo, selamat sore semuanya. Sore, Mbak. Sore Mbak Grace. Semoga dalam keadaan sehat semua. Iya. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ade. Nama saya Grace. Saya ibu beranak satu. Saat ini usianya 14 tahun. Dan sampai hari ini memang sistem belajarnya memang masih sekolah rumah ya, jadi homeschooling. Homeschoolingnya dimulai dari kelas 5 SD waktu itu ya. Mungkin kalau waktu itu kita memutuskan untuk homeschooling, memang situasinya agak-agak mirip dengan situasi yang anak-anak sekolah formal pada umumnya dirasakan sekarang ya. Jadi sepertinya memindahkan sekolah itu ke rumah gitu. Walaupun kalau untuk pelaku praktisi homeschooling sebenarnya justru berusaha menghindari memindahkan sekolah itu sendiri ke rumah. Karena pada pelaksanaannya pasti sedikit banyak memang akan menimbulkan beban, stres jadinya. Yang banyak dirasakan orang tua dan anak-anak itu sendiri. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit, mungkin saya mau melihat dari sudut pandang keluarga-keluarga yang jalurnya memang sekolah formal ini memang tetap kebutuhannya berbeda dengan homeschooling itu sendiri gitu. Cuman memang karena situasinya ini anak-anak mau tidak mau membawa pulang tugas belajarnya di rumah. Jadi memang mungkin ada pengalaman saya sebagai praktisi homeschooling yang mungkin bisa dibagi gitu ke yang lain gitu. Yang menurut saya yang paling penting itu adalah menyiapkan mindset kita ya sebagai orang tua. Di sini peran orang tua itu kan penanggung jawab utama untuk anak-anak usia sekolah. Jelas tanggung jawabnya memang akan kembali ke orang tua. Nah, di sini peran kita memang harus mempersiapkan diri kita dulu sebelum kita menuntut atau mengharapkan sesuatu dari anak-anak kita gitu. Sebagai manusia normal sebenarnya saya sendiri pun sampai hari ini tetap ada masa-masa di mana saya merasa berat, ada masa-masa di mana saya jengkel, saya marah, itu normal sekali gitu ya. Apalagi untuk keluarga-keluarga yang mungkin merasa kaget dengan perubahan yang mendadak dan mau tidak mau gitu. Kalau waktu itu saya dan suami memilih akhirnya oke, kita homeschooling, itu memang dengan sukarela, memang kemauan kita sendiri. Kalau ini kan perbedaannya mau tidak mau gitu, itu sedikit banyak pasti ada rasa berat di hati ya gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini, kita menyadari sepenuhnya dulu gitu. Oh ternyata keadaannya memang berubah saat ini gitu. Ternyata aku tidak bisa melakukan keseharian kita seperti biasanya gitu kan, yang tadinya setiap pagi kita bangun, anak-anak bersiap ke sekolah, berangkat ke sekolah, lalu orang tua berangkat ke kantor, ketemu lagi mungkin sore gitu. Sore dan mungkin ada tugas belajar sedikit, lalu tidur, besoknya udah begitu lagi. Kalau sekarang mungkin dari pagi sampai malam ketemu terus, itu pasti ritmenya akan sangat berbeda. Dan situasi di rumah dan di sekolah itu pasti akan sangat berbeda kan. Kalau di sekolah itu memang lingkungannya sudah memang dipersiapkan untuk anak-anak belajar. Kalau di rumah itu pasti distraksinya lebih banyak. Benar begitu nggak? Makan loh, kakak-kakak dibuka mic-nya. Kali-kali ada yang mau curhat juga.
situasinya bagaimana saat ini? Kalau anak aku sekarang sering distract-nya tuh main game dan tidur atau begadang malamnya. Susah banget tuh. Terus jadi sebagai ibu yang ada di pikiran dan perasaan lo apa Teh? Kesel aja ngelihat anak itu tidur melulu. Saya khawatir dia menjadi obesitas karena makan terus leyeh-leyeh, main gadget gitu. Udah takut deh gitu loh. Maksudnya ayo gerak-gerak gitu. Diajak senam ikut ini, males-malesan cuman aku capek, dah tidur-tiduran lagi. Itu yang terjadi sekarang 2 minggu ini. Jadi kesadarannya yang kurang ya Ibu. Geraknya kurang. Kalau di sekolah kan mungkin dia banyak aktivitas. Ikut macam-macam kan, ekstrakurikulernya tuh banyak. Dia selalu pulang jam 5, itu gerak dari pagi sampai jam 5 tuh pulang sore ya, karena banyak aktivitas yang dia ikuti, OSIS segala macam. Nah, selama ada di rumah, dia hobinya, ngerjain tugas dia buru-buru. Jadi tugas dalam 2 minggu dia selesaikan dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Pokoknya aku selesaikan dulu. Setelah itu dia nonton, main game, lalu tidur-tiduran. Itu yang, mau ngapain lagi gitu. Terus saya coba ajak untuk olahraga lewat YouTube, lewat apa, nggak mau. Aku kan sekolah, alasannya aku kan sekolah capek Bu, ini kesempatan aku leyeh-leyeh. Itulah. Mbak Grace, kalau dengar curhatannya Teh Nani kan perilaku anaknya memicu kekhawatiran dan kekesalan ya, dan maksudnya aku pun kayaknya ada seperti itu. Sebagai orang tua, mindset apa sih dan cara kita bikin mindset barunya tuh gimana sih Mbak Grace? Kalau saya dulu, saya kan anak saya dulu juga sekolah formal ya. Jadi mungkin situasinya tidak berbeda jauh. Jadi waktu kita awal-awal itu, memang kita akhirnya sepakat untuk membebaskan anak. Membebaskan anak dalam arti, karena sebelumnya situ kan kalau sekolah itu ritmenya sudah teratur sekali dan pasti monoton ya, itu lagi. Nah, di sini tujuan kita membebaskan anak supaya dia banyak explore. Nah, membebaskan anak itu memang bisa ada beberapa kemungkinan. Memang dia akhirnya bersemangat untuk explore banyak hal, atau memang dia akhirnya balas dendam. Balas dendam untuk hal-hal yang tidak bisa dia lakukan waktu biasanya dia sekolah. Nah, kalau tadi ceritanya anaknya jadi malas-malesan, banyak tidur, main game, terus anaknya juga sudah bisa bersuara, dulu aku capek kalau sekolah, itu memang benar anak itu merasa capek waktu sekolah gitu. Sebenarnya itu hal yang sangat wajar. Mungkin memang perubahan yang mendadak ini butuh waktu ya, dan kuncinya memang ada di komunikasi dan pendampingan gitu. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa ya tadi ya? Teh Imei, umur berapa Teh Imei? 14 ya Teh? Imei itu SMP ya Dek? SMP. Seumur anak saya dong ya. Sudah mulai ini, kalau dikasih tahu argumennya tambah lagi terus gitu. Jadi memang adu argumen terus akhirnya ujung-ujungnya. Siapa dulu ibunya Teh sebagai tokoh advokat itu role model yang ada di rumah deh. Jadi aktivis. Jadi memang ini ya, perubahan yang mendadak ini kan memang kita harus sadari penuh. Kita tidak mungkin memaksakan perubahan yang mendadak ini, setiap untuk anak, untuk orang tua, itu kan kecepatannya berbeda-beda ya. Pasti butuh waktu dan memang kondisinya pasti akan banyak banyak ketidaksempurnaannya gitu. Nah, itu yang harus kita terima sepenuhnya gitu. Memang keadaannya memang perlu waktu gitu. Walaupun ini dari hari ke hari itu saya percaya semuanya akan lebih baik gitu. Setiap manusia itu pasti maulah gitu yang lebih baik gitu. Mungkin
mungkin anak itu memang masih merasa perlu untuk leyeh-leyeh, tidur, main game gitu. Kalau menurut saya sepanjang tugasnya memang sudah selesai. Kewajiban dia sebagai siswa sudah selesai gitu. Jadi memang di satu sisi si anak merasa ya kewajiban saya sudah selesai. Gue mau ngapain berarti bebas gitu kan. Nah, mungkin dari pihak orang tua memang terutama untuk usia segitu memang kita nggak bisa terlalu nge-push gitu ya. Anak saya sendiri pun juga sudah punya di usianya 14 sudah punya prinsipnya sendiri gitu. Kalau kita mengarahkan cobalah kegiatan yang ini atau coba belajar ini gitu. Kalau menurut dia itu mungkin kurang cocok atau kayaknya kok mubazir atau apa gitu. Sebenarnya itu menurut saya sepanjang dia bisa menjelaskan sesuatu dengan baik, menurut saya itu nggak masalah gitu. Itu kalau menurut saya ya gitu. Jadi mungkin keterbukaan komunikasi itu yang penting gitu dan sadar sepenuhnya bahwa perubahan ini memang butuh waktu gitu, tidak bisa instan. Gitu ya. Kira-kira gitu cukup nggak? Oke, jadi aku dan Mbak Sari tadi menangkap beberapa kata kunci terkait dengan mindset orang tua. Yang pertama itu intinya ada keterbukaan, komunikasi dengan anak, kemudian juga empati dengan situasi anak yang juga sedang beradaptasi dengan situasi sekolahnya dipindahkan ke rumah, kemudian juga sadar bahwa ini perubahan dan memang perlu waktu gitu ya. Dan yang tadi di awal Mbak Kris juga sampaikan, ya normal aja sih kalau ada masanya sebagai orang tua juga kita nggak sabar, kemudian kesel gitu ya. Seperti itu kira-kira. Sebelum kita pindah ke babak berikutnya, ada kakak-kakak lain kah yang mau sharing? Aku share boleh ya? Boleh dong, Cin. Saya bingung ya karena mungkin kalau jarang ketemu anak gitu ya, ketemu malam aja gitu kan, kita kan akan dianggap sebagai orang tua yang dikangenin sama anaknya gitu ya. Kalau pulang tuh mama gitu kan, kita juga ketemu anak tuh happy gitu kan, pagi-pagi tuh jangan berangkat kerja mah gitu. Pokoknya inilah jadi hubungannya menyenangkan kalau ketemu sebentar-sebentar justru. Tapi ketika ketemu full time gitu ya, terus apalagi kita kita datang dengan tugas-tugas dari ibu guru yang mesti kita sampaikan ke anak. Itu image kita di depan anak tuh langsung berubah. Kayak, mama dulunya tuh baik, sekarang itu selalu menuntut lah apalah ini gitu. Padahal kan kita hanya menyampaikan apa yang diinikan sama bapak guru, ibu gurunya gitu. Tapi itu jadi kayak merubah persepsi kita di depan anak ya. Jadi kayak, kalau ketemu belum apa-apa, pasti mama bawa tugas baru deh. Pasti mama bawa tugas baru nih. Padahal cuman buat meluk atau buat ketemu apa kabar gitu. Jadi kayak gimana tuh ya? Aku tos sama Mbak Eva. Lo dari ini ya Pak, dari from hero to zero. Ayo silakan Mbak Grace atau mungkin kakak-kakak yang lain kalau juga punya pengalaman yang serupa ataupun punya pengalaman yang sama tapi berhasil mengatasinya, silakan juga kalau mau sharing. Monggo loh kalau ada yang mau sharing atau aku tambahin. Boleh, silakan Mbak Grace. Halo. Halo. Jadi, halo. Halo. Ya. Mbak Eka kayaknya mau sharing ya. Mbak Eka kayaknya mau sharing. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Boleh sharing sedikit terkait mendadak sekolah di rumah. Sebenarnya kalau aku awalnya bukan mengharapkan situasi ini ya, mengharapkan punya waktu lebih dengan anak gitu. Maksudnya ngerasa sekolah yang dia jalani sehari-hari itu kan full day, sehingga anak kurang waktu untuk menguasai keterampilan yang lain. Agak seneng waktu akhirnya banyak waktu di rumah. Tapi ternyata pada pelaksanaannya cita-citanya dulu mau
oh setelah tugas selesai nanti akan dia belajar sesuatu yang lain yang selama ini aku programkan gitu. Selama ini nggak berjalan karena kurang waktu gitu. Tapi ternyata saat waktu itu ada, nggak siap juga kitanya ternyata gitu. Jadi mungkin itu betul masih ada tahap adaptasi juga karena tugas sekolah juga yang begitu banyak. Nah, mungkin juga bisa gimana sih memanfaatkan, kayaknya kan akhirnya ujung-ujungnya setelah tugas anak itu banyak, jadi kita seperti membiarkan, oh yaudah tadi udah pusing dengan tugas sekolahnya, saatnya screen time, main game lah, nonton film atau apa, tapi itu takutnya jadi habit yang akhirnya bisa jadi sebulan atau 2 bulan ini kan membentuk dia juga gitu. Itu mungkin sharing dari aku bahwa dulu yang cita-cita pengen punya waktu banyak, tapi ternyata pas waktunya ada, kita nggak siap juga. Gitu. Okay, thank you Mbak Eka. Ini luar biasa ya ternyata. Saya sebagai orang yang childless, saya kagum juga dengan kakak-kakak di sini yang ya struggling, kemudian beradaptasi juga dengan kondisi sekarang gitu ya, mana harus membagi fokus dengan pekerjaan, terus juga harus dengan anak. Nah, saya angkat, kalau punya 3 jempol, saya akan angkat 3 jempol, tapi karena cuma punya 2, saya kasih 2 jempol deh. Hebat. Ada lagi Kak yang mau sharing sebelum saya balikin ke Mbak Grace? Boleh sedikit? Boleh, silakan. Nggak usah banyak-banyak, dikit banyak aja. Juga boleh Mbak. Jangan, nanti kekenyangan. Silakan. Kalau saya kebetulan memang selama ini kan kerja sebanyak mungkin dari rumah, memang virtual office. Jadi biasanya baru keluar kalau ada rapat. Cuman sejak karena sekarang kita tinggal 3 Batangkara, saya mencoba selama ini tidak menaruh ekspektasi apa-apa terhadap anak-anak. Tidak juga untuk mengharapkan mereka berprestasi di sekolah. Karena buat saya setiap anak punya prestasinya masing-masing. Nanti tinggal tunggu waktunya aja kapan munculnya. Kebetulan mereka sudah mengambil peran masing-masing, mau ngapain dan gimana. Memang pada waktu di awal-awal home learning, kebanyakan kan pada tepar ya. Keahlian utamanya adalah rebahan. Tapi mereka pelan-pelan nyadar kalau saya sebagai orang tua tunggal juga harus kerja, dan seringkali energi saya tidak sebanyak itu. Jadi yang tadinya mereka sama sekali tidak mau mengambil peran di rumah, akhirnya setelah pekerjaan sekolahnya selesai, sedikit banyak bantuin juga di rumah. Jadi yang pengen saya dengar sebenarnya kalau saya sekarang sudah membiarkan itu mengalir karena saya melihat proses pendewasaan sedang terjadi di anak-anak saya, alhamdulillah. Cuman ya untuk saat ini saya tidak mau menambah burden atau workload mereka dengan sesuatu yang, karena sebenarnya pada waktu terakhir masuk tuh mereka sudah sempat bilang, Ibu aku capek, aku udah kebanyakan tugas segala macam gitu. Jadi memang mereka sudah minta libur sebenarnya. Cuman yang terutama kelas 9 mau ujian pula kan stressful banget. Tapi dengan ini dia bilang, gue jadi lebih, di sisi lain lebih rileks, tapi di sisi lain juga berarti nanti nilai yang diambil nilai kakak pot saya semua ya, dibilang gitu. Jadi dia sendiri juga punya stres tersendiri yang itu yang seringkali kadang-kadang harus kita bicarakan dan dikelola. Gitu. Buat adiknya yang masih kelas 7 mungkin akan masih lebih santai, karena ini lebih kayak mengejar akhir semester dan untuk pengisian rapot aja. Jadi kalau saya sebenarnya yang bikin saya tidak terlalu stres karena saya tidak mengharapkan apa-apa yang tinggi buat anak saya. Saya mengharapkan mereka menjadi diri mereka sendiri aja, itu aja. Makasih. Kebanyakan. Terima kasih Mbak Lucy ya. Oke, saya balikin ke Grace kalau gitu. Mbak Sari ada mau tambahin? Ke Mbak Grace aja. Aku menyimpulkan aja. Mbak Grace. Aku sangat setuju dengan Mbak siapa tadi yang terakhir? Mbak Lucy. Oh, Mbak Lucy ya. Jadi
Manggilnya jangan memang kesialan ya. Begini, jadi karena ini konteksnya ini anak-anak yang memang mereka kan sudah punya apa ya, beban tugas tersendiri dari rumah gitu yang mereka bawa pulang. Jadi menurut saya memang ekspektasi kita jangan terlalu tinggi gitu untuk hal-hal yang di luar itu. Beda dengan memang anak-anak kita yang memang full homeschooling, itu memang tuntutannya akan berbeda gitu. Jadi memang sepanjang tugas, kalau buat saya ya, tugas utama mereka beres, setelah itu kegiatan yang lain, itu kita masih bisa bicarakan pelan-pelan gitu. Pasti anak dari waktu ke waktu akan belajar juga gitu untuk beradaptasi, termasuk untuk anak-anak yang mungkin usianya masih kecil itu tetap bisa diajak komunikasi dari hari ke hari gitu. Saya percaya itu sih. Semuanya perlu waktu berproses memang. Itu aja sih. Thanks Mbak Halo. Grace. Thanks Mbak Grace. Jadi memang empati orang tua sama komunikasi orang tua itu yang jadi kunci ya di situasi yang orang tuanya lagi beradaptasi dengan perubahan. Anak juga beradaptasi, kecepatannya beda-beda. Jadi emang harus diobrolin gitu ya. Okay, thanks banget. Dan untuk saat ini memang ketidaksempurnaan itu memang situasi yang paling sempurna memang. Jadi kita nggak perlu melihat yang tidak sempurna itu kok. Itu menurut saya bagus karena mereka itu berproses gitu. Kalau namanya orang berproses itu kan pasti melakukan banyak kesalahan gitu ya.